Shalom, ketemu lagi dengan Bu Susi. Di sini saya akan menjelaskan berhubungan dengan bidang keuangan ya. Jadi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana. Kalau kita bicara keuangan, pastinya ada beberapa hal. Jadi yang pertama kita berbicara mengenai fasilitas apa gitu ya yang sebenarnya ingin kita peroleh dari kita kuliah di UKRIM gitu. Kalau ada fasilitas berarti ada hak dong ya, ada hak. Hak apa yang ingin kita dapat? Untuk memperoleh hak kita pasti melakukan kewajiban kita. Nah itu di dalam prosedurnya gitu ya. Nah Ibu akan jelaskan mengenai administrasi dan keuangan. Ini Ibu kasih gambar ada kalkulator, itu artinya ngitung-ngitung gitu ya. Terus ini ada jam. Kalau ada jam itu artinya kita harus bisa memanage waktu kita, manajemen waktu kita bagaimana dengan pemanfaatan keuangan yang ada, gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini fasilitasnya apa. Nah, walaupun secara online, pastinya kita perlu tahu fasilitas apa yang ingin kita dapat setelah kita kuliah di UKRIM. Sebenarnya kita memiliki perpustakaan. Nah, ini gambarnya buku-buku ini ya. Nah, perpustakaan di Fakultas Ekonomi khususnya ada dua. Yang pertama, perpustakaan yang terpadu pusat. Nanti kalau kalian datang ke UKRIM akan Ibu perlihatkan gitu ya fasilitasnya di mana. Nah, terpadu ini antara fakultas itu jadi satu gitu di universitas. Nah, ini ada ruang baca, koleksi buku dan seterusnya. Yang kedua, Fakultas Ekonomi yang terletak di ekonomi, gedung ekonomi sendiri. Jadi nanti ada di dalam ruangan ekonomi. Ini fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan perpustakaan. Yang kedua, kita memiliki yang namanya ruang kapel. Ruang kapel itu artinya ruang untuk ibadah. Jadi di UKRIM itu ada ketentuan setiap Senin jam 10 pagi tidak ada perkuliahan. Semuanya beribadah di dalam kapel ini. Kita memuji, memuliakan Tuhan gitu ya sebelum kita memulai aktivitas kita. Ruang berikutnya ada ruang AMG. AMG itu hanya kepanjangan aja ya, auditorium musik gereja. Bukan berarti miliknya musik gitu, tapi ini milik bersama, tapi namanya ruang auditorium musik gereja. Nah ini kalau nanti kita bisa gunakan ya secara offline-nya, bisa untuk seminar-seminar, bisa untuk kegiatan bersama. Ini seluruh fakultas bisa menggunakan ruangan ini. Berikutnya ada pusat teknologi informasi dan komputer. Nah ini ruang komputer yang nanti bisa kita gunakan untuk praktikum-praktikum gitu ya. Tadi kan ada berbagai macam praktikum yang menggunakan komputer, menggunakan ruang komputer. Tapi kalau yang menggunakan buku cukup menggunakan ruang lab biasa. Ini laboratorium akuntansi. Ada ruang multimedia dan seterusnya. Terus ruang kelas. Nah di Fakultas Ekonomi memiliki ruang kelas yang lumayan banyak ya, jadi ada di lantai 2, ada di lantai 1, di unit 3. Terus ada asrama mahasiswa. Nah ini kalau mahasiswa baru, kalau ingin bertempat tinggal di asrama, diperbolehkan gitu ya. Karena ini secara online mungkin belum banyak ya mahasiswa baru yang bertempat tinggal di sini. Karena UKRIM menyediakan asrama mahasiswa supaya mahasiswa tidak mencari kos gitu ya di awal-awal tahun. Terus kita memiliki juga yang namanya koperasi mahasiswa. Jadi koperasi mahasiswa ini untuk melatih mahasiswa berorganisasi, bagaimana menjalankan suatu koperasi. Nanti juga ada berbagai barang yang bisa dibeli di sini. Oke, itu fasilitasnya. Fasilitas yang lain yaitu tadi ada internet dan hotspot areanya ya kalau misalnya nanti kita berada di lingkungan UKRIM. Selain fasilitas tersebut ada beasiswa. Beasiswa yang disediakan di UKRIM banyak ya, selain dari pemerintah. Kalau pemerintah ini
Saya rasa kalian sudah mengerti ya. Ada yang melalui KIP, ada yang melalui nanti kalau sudah kuliah ada yang melalui PPA, dan seterusnya. Nah, ada beasiswa yang dari UKRIM. Dari UKRIM ini terutama apabila indeks prestasinya itu memenuhi. Jadi ada yang indeks prestasinya di atas 2,75, ada yang di atas 2,5 kumulatif ya. Nah, nanti akan mendapat fasilitasnya apa? Nggak bayar kuliah untuk SPP variabel, misalnya seperti itu. Dan masih banyak lagi ya untuk beasiswa-beasiswa ini. Pastinya dalam penentuan fasilitas-fasilitas atau hak apa yang ingin kita gunakan atau kita capai, pastinya kita tadi Ibu sudah jelaskan harus memenuhi kewajiban kita. Nah, kewajibannya apa? Yang pertama, kita harus daftar ulang per semester. Di UKRIM daftar ulang istilahnya DU gitu ya, DU daftar ulang. Yang pertama, pelayanan administrasi keuangan atau akademik. Ini hubungannya dengan uang. Jadi harus membayar. Membayar apa? Kalau mahasiswa baru PK2MB, membayar DU perdana atau SPP perdana, membayar SPP variabel. Ya, tapi kalau mahasiswa nanti kalian sudah semester berikutnya harus membayar biaya tetap, biaya variabel ya. Kalau untuk SPP perdana kan sudah dibayar di awal, dan praktikum ya. Kalau tidak bayar maka tidak masuk ini, tidak masuk daftar ulang, sehingga tidak bisa melakukan registrasi akademik atau SKS. Tadi kan untuk mencapai SKS harus dilihat dari indeks prestasinya. Nah, ini syarat-syarat daftar ulangnya, kewajiban apa yang harus kita penuhi ya di dalam UKRIM. Nah, IP semester ini untuk menunjukkan pengambilan SKS kita. Nah, dari sisi keuangan seperti ini ya. Jadi ada hak yang kita gunakan, tapi ada juga kewajiban. Nah, harapan Ibu setiap semester kita memenuhi hak dan kewajiban itu sehingga perkuliahan tetap berjalan dengan lancar sehingga dapat lulus tepat pada waktunya. Tuhan memberkati.